Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Landasan Pendidikan akan membawakan materi mengenai landasan sosiologi dan antropologis pendidikan. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Maya Febrianti, Rahma Zizka, Rizka Nurfaida Mukti, serta Zakia Hayatunufus. Masyarakat dan kebudayaan. Individu adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atau pilihan dengan tanggung jawab sendiri atau otonom. Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Terdapat 4 unsur yang harus ada di dalam masyarakat, yaitu pertama, manusia atau individu-individu yang hidup bersama. Kedua, mereka yang melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. Ketiga, mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. Keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan sehingga setiap individu di dalamnya merasa terikat satu dengan yang lainnya. Kebudayaan yaitu keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. 3 wujud kebudayaan. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, dan sebagainya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Keempat, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Struktur sosial, status, dan peranan. Struktur sosial adalah pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Status adalah kedudukan seseorang di dalam suatu struktur sosial. Menurut Ralph Linton, suatu kumpulan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Status dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, status yang diperoleh sejak lahir atau diberikan kepada individu. Yang kedua, status yang diraih, yaitu status yang memerlukan kualitas tertentu yang diraih melalui upaya tertentu atau persaingan. Interaksi sosial, tindakan sosial, konformitas, penyimpangan tingkah laku sosial, dan kontrol sosial. Tindakan sosial, yaitu perilaku individu yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi kepada perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Konformitas dan homogenitas. Konformitas yaitu bentuk interaksi dan perilaku satu individu kepada individu lainnya sesuai dengan yang diharapkan. Homogenitas yaitu adanya kesamaan dalam nilai, harapan, norma, dan perilaku individu di dalam masyarakat. Pelaku penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan sosial masyarakat akan mengucilkannya, bahkan melakukan pengendalian sosial atau sosial kontrol. Pendidikan sosial dan akulturasi. Upaya mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaan. Seperti telah dijelaskan di muka, salah satu unsur masyarakat adalah adanya interaksi sosial. Interaksi sosial antara lain mengimplikasikan reproduksi sehingga masyarakat menghasilkan keturunan. Sosialisasi dan enkulturasi. Sosialisasi dan enkulturasi merupakan fungsi masyarakat dalam rangka mengantarkan setiap individu, khususnya generasi muda, ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Sosialisasi adalah suatu proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.
Enkulturasi adalah seseorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Pendidikan. Apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologi, pendidikan identik dengan sosialisasi. Sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang antropologi, pendidikan identik dengan enkulturasi. Pendidikan sebagai pranata sosial. Pranata sosial adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Terdapat jenis-jenis pranata sosial. Yang pertama, pranata ekonomi. Kedua, pranata politik. Ketiga, pranata agama. Keempat, pranata pendidikan, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, pranata pendidikan adalah salah satu pranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaan. Hal untuk pendidikan informal, formal, dan non-formal. Sebelumnya, yuk ketahui terlebih dahulu ciri pendidikan sepanjang hayat. Pertama, ada keterpaduan vertikal. Kedua, ada keterpaduan horizontal. Ketiga, ada keterpaduan ekologis. Dan terakhir, keragaman serta kelugasan dalam pendidikan. Adapun faktor pendorong perlunya pendidikan sepanjang hayat adalah keterbatasan pendidikan sekolah, terjadinya perubahan masyarakat dan peranan sosial, serta pendayagunaan sumber pendidikan yang belum optimal. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan mengenai pendidikan informal. Lingkungan pendidikan informal. Pertama, pendidikan informal dalam keluarga. Berarti keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal. Menurut Kamanto Sunarto, tahun 1993, keluarga dapat dibedakan dalam berbagai macam bentuk. Berdasarkan keanggotaannya, keluarga dibedakan menjadi keluarga bati atau nuclear family, berarti keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak, serta keluarga luas atau extended family, berarti keluarga yang terdiri dari beberapa keluarga bati atau gabungan dari beberapa keluarga kecil, bisa juga disebut sebagai keluarga besar. Selanjutnya, jenis keluarga berdasarkan keturunan. Pertama, ada patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari sang ayah. Kedua, ada matrilineal, saat garis keturunan ditarik dari sang ibu. Dan yang ketiga, ada bilateral, saat garis keturunan ditarik dari ayah dan juga ibu. Berikutnya, jenis keluarga berdasarkan kekuasaan. Pertama, ada patriarkat, didominasi kekuasaan pihak ayah. Kedua, ada martiarkat, kekuasaan didominasi oleh pihak ibu. Dan juga yang terakhir, equalitarian, saat kekuasaan. Sedangkan jenis keluarga berdasarkan bentuk perkawinan digolongkan menjadi 3. Pertama, monogami, pernikahan satu laki-laki dengan satu perempuan. Poligami, pernikahan satu laki-laki dengan lebih dari satu perempuan. Dan juga polyandry, pernikahan satu perempuan dengan lebih dari satu laki-laki. Berikutnya, fungsi keluarga. Pertama, sebagai pranata yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan. Karena seseorang yang sudah melakukan pernikahan itu sudah sah secara hukum dan juga agama ketika melakukan hubungan seksual. Kedua, melaksanakan pendidikan, sebab orang tua merupakan pengemban tanggung jawab pendidikan anak saat mereka bersekolah, sebelum mencapai usia produktif di mana anak sudah mampu untuk mencari uang sendiri. Ketiga,
sebagai program untuk mengembangkan keturunan. Dan yang terakhir sebagai kesatuan ekonomi. Keluarga merupakan pendidikan yang bersifat informal. Artinya, keluarga dibangun pertama-tama bukan sebagai peranata pendidikan. Namun demikian, pada kenyataannya secara wajar di dalam keluarga berlangsung pendidikan yang diselenggarakan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Pendidikan dalam keluarga terselenggara atas dasar tanggung jawab kodrati dan atas dasar kasih sayang yang naluriah pada diri orang tua. Adapun fungsi pendidikan dalam keluarga adalah pertama sebagai dasar peletak pendidikan anak, di mana anak-anak mulai belajar untuk mengenali emosi, bagaimana cara-cara membaca, memanggil nama seseorang, belajar bahasa, belajar bergerak, dan lain sebagainya. Kedua, sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam masyarakatnya. Nah, pembelajaran pada fungsi yang kedua ini lebih dikaitkan dengan pembelajaran bagaimana tata cara bersikap. Kedua, pendidikan informal dalam masyarakat. Pendidikan informal dalam masyarakat dapat berlangsung melalui adat kebiasaan, pergaulan anak sebaya, upacara adat, pergaulan lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Jika dianalisis dari kegiatan-kegiatan tersebut, tentunya mengandung muatan pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, sikap, keterampilan, dan lain sebagainya, yang dalam cara wajar atau informal dalam kehidupan sehari-hari, berarti tidak dirasakan sebagai suatu pembelajaran atau pendidikan oleh seorang individu yang melaksanakannya. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan pewarisan sosial yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat. Berikutnya, pendidikan formal sekolah. Sekolah sebagai pranata sosial. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal diselenggarakan di sekolah. Sekolah didirikan sengaja oleh masyarakat dan atau pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Sekolah adalah salah satu peranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Menurut Waini Rashidin dan M.I. Sulaiman menyatakan, sekolah ialah suatu satuan atau unit sosial, lembaga yang kekhususan tugasnya melaksanakan proses pendidikan. Sekolah memiliki struktur tertentu yang didukung oleh berbagai unsur atau komponen. Komponen sekolah antara lain terdiri atas yang pertama, tujuan pendidikan, yang kedua, manusia, yaitu guru, peserta didik, kepala sekolah, laboran, pustakawan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kurikulum, dan yang keempat, ada media pendidikan dan juga teknologi pendidikan. Yang kelima, ada sarana, prasarana, serta fasilitas. Dan yang terakhir adalah pengelola sekolah. Terdapat 3 komponen utama sekolah, yaitu berupa syarat minimal suatu sekolah. Yang pertama, adanya peserta didik, adanya guru, dan juga adanya kurikulum. Karakteristik sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menurut Raja Mudia Harjo dalam Odang Muhtar tahun 1991 mengemukakan bahwa yang pertama, sekolah mempunyai fungsi atau tugas khusus dalam bidang pendidikan, di mana fungsi dan tugasnya ini adalah melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan kurikuler.
Yang kedua, sekolah mempunyai tatanan nilai dan norma. Yang ketiga, sekolah mempunyai program yang terorganisasi dengan ketat. Dan yang keempat, kredensials dipandang penting baik di dalam penerimaan siswa baru maupun menunjukkan bukti kelulusan. Dengan terpenuhinya komponen-komponen tadi, tentunya sekolah dapat menjalankan fungsinya. Yang pertama adalah fungsi transmisi kebudayaan masyarakat. Yang kedua, fungsi integrasi sosial. Yang ketiga, fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. Selanjutnya, fungsi sosialisasi, di mana di dalamnya terdapat memilih dan mengajarkan peranan sosial. Lalu yang kelima, ada fungsi pengembangan kepribadian individu anak. Dan yang terakhir, ada fungsi inovasi, di mana berfungsi untuk mentransformasi masyarakat dan kebudayaan. Perbedaan sosialisasi di sekolah dan di keluarga, menurut Driben. Yang pertama adalah kemandirian atau independensi. Di sekolah, anak akan mulai belajar hidup lepas tanpa bantuan dari orang tuanya. Yang kedua, prestasi atau achievement, di mana jika di sekolah, anak akan dituntut belajar dengan apa yang dapat ia raih, bukan dengan apa yang dapat ia terima. Lalu, ada universalisme, di mana jika di rumah, anak mendapat perlakuan khusus dari orang tuanya, berbeda dengan jika di sekolah, di mana anak memperoleh perlakuan yang relatif sama. Lalu, yang terakhir ada specificity. Di sekolah, kegiatan siswa serta penilaian terhadap kelakuan atau perilaku mereka dibatasi secara spesifik. Misalnya, kekeliruan siswa dalam mata pelajaran matematika tidak mempengaruhi penilaian gurunya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan non-formal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dengan lingkup, pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Lalu, satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan lain sebagainya. Hasil belajar pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal. Materi selanjutnya mengenai pendidikan masyarakat dan kebudayaan. Terdapat hubungan timbal balik antara pendidikan dengan masyarakat dan kebudayaannya sebagai pranata sosial. Pranata pendidikan baik tujuan, isi kurikulum, cara pelaksanaannya, dan sebagainya hendaknya disesuaikan dengan keadaan serta harapan lingkungan masyarakat dan kebudayaan. Pranata pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai fungsi konservasi dan fungsi inovasi. Fungsi konservasi. Dalam hal ini ternyata pendidikan berfungsi untuk mentransmisikan atau mewariskan atau melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat dan atau mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat.
fungsi inovasi atau kreasi atau transformasi. Dalam hal ini, pranata pendidikan berfungsi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat beserta nilai-nilai budayanya. Kedua fungsi pendidikan sebagaimana dikemukakan, yaitu fungsi konservasi dan fungsi inovasi, pendidikan bagi masyarakat dan kebudayaannya dapat kita pahami dan real terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana di dalam masyarakat terdapat nilai-nilai pengetahuan dan kelakuan-kelakuan berpola yang masih relevan dan dipandang baik, yang harus tetap dilestarikan. Sebaliknya, terdapat pula nilai-nilai pengetahuan dan kelakuan berpola yang sudah dipandang tidak ada harapan lagi dan tidak bernilai yang perlu diubah atau diperbaharui. Adapun untuk melestarikan dan melakukan pembaharuan atau perubahan tersebut, masyarakat perlu melakukannya melalui pendidikan atau melalui apa yang di dalam Selanjutnya mengenai pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh J.W. Getzel dan H.A. Talon, pada dasarnya ada dua dimensi tingkah laku yang saling berinteraksi dan menentukan tingkah laku individu di dalam sistem sosialnya, yaitu dimensi nomotetis dan dimensi ideografis. Dimensi nomotetis ini meliputi variabel pranata atau institution, peranan atau role, dan harapan-harapan sosial atau expectation. Sedangkan dimensi ideografis meliputi variabel individu, kepribadian atau personality, dan kebutuhan-kebutuhan perorangan. Apabila kegiatan sosial pendidikan dianalisis berdasarkan kecenderungan orientasinya terhadap fungsi dimensi-dimensi tingkah laku, maka dapat diidentifikasi adanya tiga pola kegiatan sosial pendidikan, yaitu pola nomotetis, pola ideografis, dan pola transaksional. Pendidikan berdasarkan pola nomotetis mempunyai pengertian sebagai sosialisasi kepribadian pendidikan dipandang sebagai upaya pewarisan nilai-nilai sosial kepada generasi muda. Hal ini menimbulkan sosiologi dalam pendidikan. Selanjutnya, pola ideografis. Pendidikan berdasarkan pola kegiatan sosial ideografis mempunyai pengertian sebagai personalisasi peranan, yaitu upaya membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan tentang apa yang ingin diketahui atau yang ingin dikembangkannya. Hal ini menimbulkan psikologisme, developmentalisme dalam pendidikan. Lalu ada pola transaksional, mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomotetis dan dimensi tingkah laku ideografis. Pendidikan berdasarkan pola ini dipahami sebagai suatu sistem sosial yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, setiap individu mengenal tujuan-tujuan sistem dan tujuan-tujuan itu juga merupakan bagian dari kebutuhan pribadinya. Kedua, setiap individu percaya bahwa harapan-harapan sosial yang dikenakan kepada dirinya adalah rasional apabila harapan-harapan tersebut dapat dicapai. Yang ketiga, setiap individu merasa bahwa ia termasuk suatu kelompok dengan suasana emosional yang sama. Selanjutnya, materi mengenai pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. David Hargreaves mengemukakan 3 kemungkinan adanya pola sikap guru terhadap muridnya serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe atau kategori guru. Pola pertama, guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi atau pembudayaan. Maka tugas guru adalah menggiring murid-murid mempelajari hal-hal yang dipilihkannya. Namun dengan pertimbangan itu adalah yang terbaik bagi mereka. Tipe guru dalam kategori ini dinamakan sebagai penjinak atau pengembala singa. Lalu pola kedua,
Guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru baginya, cukup berat dan kurang menarik. Implikasinya, maka tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah bagi para muridnya. Tipe guru dalam kategori ini dinamakan sebagai penghibur. Selanjutnya, pola ketiga. Guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa murid harus mampu menggali sendiri sumber belajar dan harus mampu mengimbangi dan berperan dalam kehidupan bermasyarakat yang terus-menerus berubah bahkan dengan kecepatan yang semakin meningkat. Implikasinya, guru harus memberikan kebebasan yang cukup luas kepada para murid, baik secara individual maupun kelompok. Tipe guru dalam kategori ini dinamakan sebagai guru romantik.